Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk PowerPoint-nya bisa terlihat. Baik, untuk pembahasan kita ya, perkuliahan teknik elektronika, bagaimana kita bisa memahami apa itu osilator dan kemudian apa itu power supply. Perlu kita ketahui ya, osilator fungsinya untuk menghasilkan sinyal ya, berupa ataupun berulang gelombang tanpa memerlukan input sinyal periodik ya. Sinyal dihasilkan itu dapat berupa gelombang sinus, dapat juga gelombang persegi, gelombang segitiga, atau gelombang gigi gergaji. Adapun sumber sinyal esensial, ya, peran utamanya sebagai sumber sinyal ya dalam komunikasi osilator untuk bisa digunakan juga untuk modulasi dan demodulasi. Adapun jenis-jenis daripada osilator ya, ada osilator feedback ya, feedback park, ada juga osilator research ya. Ada juga osilator relaksasi, ada osilator feedback positif ya. Dimana kalau osilator feedback positif itu menggunakan umpan balik sinyal ya, untuk bisa mempertahankan. Kemudian ada osilator relaksasi menghasilkan gelombang non sinusoid ya. Prinsip kerja daripada osilator feedback menguatkan sinyal yang dihasilkan dengan mengambil sebagian sinyal output dan juga mengumpannya kepada sinyal atau input penguat. Sebagai penguatan sinyal ya, sinyal kecil di input menguat dan diperkuat dan muncul di output. Sebagai sinyal output ya, dikembalikan ke input dengan fase yang sama agar memperkuat sinyal aslinya. Osilasi ini berkelanjutan terjadi ya jika loop gain-nya dalam loop umpan balik tepat bernilai 1 ya dari pergeseran fase total dalam loop. Kemudian stabilitas frekuensi rangkaian ya, penentu frekuensi di dalam loop feedback itu menentukan frekuensi osilasi ya. Misalnya osilator with bridge ya. Bagaimana kita misalnya melakukan suatu praktikum ya terkait osilator ya. Misalnya contohnya osilator wind bridge dengan off-amp. Pertama kita harus mempersiapkan komponennya, ada IC off-amp, misalnya IC LM741, kemudian resistor dengan nilai ya yang sesuai, misalnya 10 kilo-ohm, kemudian kapasitor yang 10 nanofarad, kemudian breadboard dan kabel jumper, power supply DC, kemudian osiloskop yang untuk observasi. Langkahnya kita menyiapkan skema ya, osilator wind bridge menggunakan off-amp. Kedua, kita rangkai ya sirkuit dengan di atas breadboard ya dengan memastikan semua koneksi benar. Kemudian ketiga, bagaimana kita menghubungkan power supply DC ke sirkuit dan osiloskop ke output osilator. Keempat ya, kita mengamati bentuk gelombang yang muncul di layar osiloskop, melihat gelombang sinus yang bersih dan juga stabil. Setelah kita amati, maka kita bisa membandingkan pengukuran dengan perhitungan secara teoritis dengan menggunakan rumusnya ya. Power supply ya merupakan perangkat yang mengubah sumber listrik AC bolak-balik dari stop kontak menjadi tegangan DC, harus searah yang stabil ya. Fungsinya menyediakan tegangan DC yang konstan dan stabil ya. Adapun jenis dari power supply ada tanpa regulator dan dengan regulator.
Kalau tanpa regulator sederhananya, tetapi tegangan outputnya bervariasi ya, dengan beban dan juga berfluktuasi. Kemudian dengan regulator ya, sirkuit regulatornya menjaga tegangan output tetap stabil ya. Prinsip kerja dari power supply regulator ya, tegangan AC dari PLN itu diturunkan dari trafo, lalu diserahkan oleh dioda penyiarah menjadi tegangan DC per denyut. Dari kapasitor filter ya, penyaringan kapasitor menghaluskan tegangan DC, mengurangi ripple AC yang tersisa. Kemudian regulator ya menggunakan penguat untuk membandingkan sebagian kecil tegangan output ya dengan tegangan referensi internal ya. Kemudian perlindungan. Adapun pengukuran itu kunci dalam power supply ya. Kita bisa melihat ataupun melihat ukuran tegangan output ya yang stabil, kemudian ripple-nya harus semakin kecil ya. Bagaimana kita melakukan praktikum untuk power supply ya, misalnya mengkarakterisasi power supply. Tentu kita harus menyediakan alat dan bahan. Alatnya apa saja? Ada PCB, breadboard ya untuk power supply, ada trafo step down, penyiarah dioda, kemudian ada kapasitor filter, ada IC regulator, kemudian resistor, voltmeter, dan osiloskop. Langkahnya apa? Langkahnya ya pertama kita mengukur tegangan AC yang keluar dari trafo. Kemudian merangkai power supply ya. Kemudian mengukur tegangan DC output dan ripple ya menggunakan osiloskop. Kemudian kita ganti rangkaian dengan power supply regulator. Kita ulangi ya pengukuran tegangan DC outputnya dan ripple pada kondisi beban yang sama ya. Kemudian yang terakhir kita bisa membandingkan data yang diperoleh. Bagaimana tegangan output pada power supply brute force ya dengan power supply LM723 atau power supply yang regulator LM723. Ya, kita juga bisa misalnya ada terkait studi kasus dari sisi osilator LC dan juga power supply dengan tegangan tinggi. Ya. Osilator misal LC untuk frekuensi tinggi ya. Dari sisi ini efisien dalam menghasilkan frekuensi yang tinggi. Jadi dapat kita pahami dan ketahui ya, jika kita mau mengetahui teknik elektronika, maka osilator dan power supply harus kita pahami karena ini merupakan fundamental dari dunia elektronika atau teknik elektronika. Kita harus pahami pemahamannya, prinsip kerjanya seperti apa. Kemudian juga kita harus memahami proses pada saat melakukan praktikum atau di praktek. Baik, sampai sini ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, pertemuan dapat kita sudahi. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.